Hai Sobat Sehat, kembali lagi di channel YouTube saya, Ayu Irawati Aritonang. Sebelum Sobat Sehat melanjutkan menonton video ini, jangan lupa di like, di komen, and subscribe. Kan diabetes si berpuasa? Boleh kok untuk resiko rendah, yaitu DM tipe 2 tanpa komplikasi, HbA1c kurang dari 7%, dan dengan obat diabetes oral. Untuk resiko sedang, boleh berpuasa namun dengan hati-hati, yaitu pasien DM tipe 2 tanpa komplikasi, HbA1c kurang dari 8%, dan dengan obat diabetes oral atau short acting insulin. Bagaimana dengan yang risiko tinggi? Untuk ini lebih baik tidak berpuasa. Kriterianya adalah pasien dengan rata-rata gula darah 150 hingga 300 mg per desiliter atau HbA1c 8 hingga 10%. Pasien dengan komplikasi ginjal dan pembuluh darah, pasien yang tinggal sendirian dan mendapat terapi insulin, pasien dengan komorbid seperti gangguan jantung, stroke, keganasan, lansia berusia lebih dari 75 tahun. Yang perlu diperhatikan untuk resiko sangat tinggi, ini jelas tidak direkomendasikan untuk berpuasa. Kriterianya adalah mengalami hipoglikemi berat atau ketoasidosis atau koma diabetikum dalam jangka waktu 3 bulan sebelum Ramadan. Kadar gula darah lebih dari 300 mg per desiliter atau HbA1c lebih dari 10%. Pasien dengan riwayat hipoglikemi berulang, pasien dengan gula darah tidak terkontrol, DM tipe 1, penyakit akut, pasien dengan pekerjaan fisik yang berat, pasien diabetes yang sedang hamil, menjalani dialisis atau cuci darah rutin, pasien diabetes yang pikun. Oh iya, kita wajib tahu nih, resiko berpuasa bagi diabetes adalah hipoglikemi atau kadar gula darah rendah, hiperglikemi atau kadar gula darah tinggi, ketoasidosis atau tingginya kadar keton di dalam tubuh, dehidrasi dan trombosis atau penggumpalan darah. Sehingga penting untuk selalu memonitor gula darah sebelum, selama, dan sesudah puasa. Bila gula darah kurang dari 70 mg per desiliter atau lebih dari 300 mg per desiliter, maka segera membatalkan puasa. Selanjutnya, kontrol berat badan jangan naik atau turun berlebih. Perlu kita ketahui ada 4 pilar penata laksanaan diabetes. Yang pertama, edukasi. Berkonsultasi ke tenaga kesehatan seperti dokter, ahli gizi, apoteker sebelum menjalankan puasa Ramadan untuk memastikan kondisi dan risiko berpuasa. Pemantauan gula darah, penyesuaian dosis obat, penanganan kondisi darurat, dan lain-lain. Kedua, terapi gizi. Hal ini bisa dilakukan dengan menerapkan prinsip 3J. Tepat jumlah, tepat jadwal, tepat jenis. Tepat jumlah harus disesuaikan dengan kebutuhan kalori berdasar berat badan dan tinggi badan pasien yang masing-masing orang berbeda. Sebaiknya konsultasikan dengan ahli gizi. Tepat jadwal, makan utama 2 kali per hari, saat sahur dan setelah berbuka puasa. Selingan 2 hingga 3 kali per hari saat berbuka puasa dan sebelum tidur. Usahakan makan sahur di akhir waktu, jangan terlalu awal. Tepat jenis, makan menu seimbang saat sahur dan setelah berbuka puasa. Makanan pokok, lauk hewani, lauk nabati, dan sayur. Batasi mengolah makanan dengan digoreng, santan, atau margarin. Saat sahur, batasi konsumsi makanan tinggi karbohidrat, terutama yang memiliki indeks glikemik tinggi, seperti roti dan mie. Perbanyak konsumsi makanan sumber karbohidrat kompleks, seperti sayur dan buah, serta makanan sumber protein seperti telur, ayam, ikan, daging, tahu, dan tempe. Konsumsi cairan yang cukup, serta batasi konsumsi teh, kopi, dan soda, terutama saat sahur. Karena teh, kopi, dan soda dapat merangsang buang air kecil sehingga dapat meningkatkan resiko dehidrasi.
konsumsi kurma diperbolehkan dengan batasan maksimal 3 butir per hari. Hindari makan berlebih saat berbuka puasa. Hindari makanan dan minuman yang tinggi gula saat berbuka atau sahur dan saat makan makanan selingan. Jenis makanan selingan yang dianjurkan adalah buah, kacang-kacangan, rebusan, susu khusus diabetes, yogurt plain, dan roti tawar. Hati-hati dalam mengkonsumsi makanan selingan antara waktu buka dan sahur. Ingat, jangan terlalu sering dan terlalu banyak.